welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang tentunya pasti sehat dan bahagia selalu, guys. So, sebelum aku masuk ke dalam pembahasan aku hari ini, aku harap kalian mau support or dukung aku. Caranya tuh so easy peasy lemon squeezy, guys. Just click the subscribe button and jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian bisa tahu kalau misalnya aku masukin video-video baru. Are you ready, guys? Let's go. So, pembahasan aku hari ini tidak sama ya, nggak kayak video-video criminal case aku sebelumnya, atau video-video DIY, atau video-video cover, atau video-video mengenai sesuatu yang udah biasa aku bahas di video-video aku sebelumnya. Kali ini aku mau coba mengangkat tema mengenai salah satu topik yang mungkin agak, menurut aku ya, nggak terlalu banyak dibahas juga pada video-video aku sebelumnya, yaitu mengenai sebuah kepercayaan atau sekte. So, semakin tahun ya kan, dan kalau misalnya kita ingat kilas balik sebelumnya, kita tuh pastinya pernah setidaknya tahu satu sekte yang pernah ada di sekitar kita ya kan. Mungkin belum lama ini juga kita sempat digegerkan sama adanya satu perkumpulan atau komunitas yang memiliki kepercayaan tertentu dan membuat komunitasnya sendiri meskipun itu cukup mengganggu masyarakat gitu loh. Dan biasanya yang dimaksud dengan sekte itu adalah suatu kepercayaan yang kemudian pada sebagian orang ya dibikin agak sedikit melenceng dari arti sebenarnya. Menurut aku sih kayak gitu ya. Itu makanya kenapa disebut dengan sekte. Dan kebanyakan sekte-sekte yang kita tahu adalah sekte-sekte yang sesat. Nah, salah satu sekte yang ingin aku bahas hari ini adalah sekte yang dimiliki oleh Adnan Oktar. Dan sekte ini biasanya disebut sebagai sekte atau aliran feminis Islam, guys. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Adnan Oktar, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar nama Harun Yahya. Benar banget, Harun Yahya pastinya adalah seorang penulis buku yang cukup terkenal juga di dunia. Dan cukup berpengaruh juga dalam memberikan tanggapan ataupun pemikiran-pemikirannya tentang Islam gitu, guys. So, Harun Yahya ini adalah nama penanya sebagai penulis, sedangkan nama aslinya adalah Adnan Oktar. Ia lahir di Ankara, Turki pada 2 Februari 1956. Adnan Oktar ini dikenal karena ia itu sering banget mengkampanyekan gerakan yang namanya antisemitisme, guys. Nah, gerakan antisemitisme ini adalah gerakan di mana seseorang itu membenci kaum Yahudi secara personal gitu loh, dan memperlakukan orang-orang dari mereka itu secara tidak baik lah, pokoknya gitu ya, benar-benar membenci mereka lah gitu. Ia juga sangat santer banget gitu ya, sangat sering banget itu mengkampanyekan gerakan atau sangat-sangat mengecam yang namanya Holocaust. Jadi dia tuh sangat-sangat anti sama Holocaust. Dia juga selain penulis buku, tentunya dia adalah seorang pendakwah yang juga cukup berpengaruh di tempatnya berada. Ia tuh dikenal juga atas kepercayaannya mengenai pembentukan alam semesta dan isinya gitu ya. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, itu semuanya menurut kepercayaan dia adalah semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang mempercayai hal ini itu biasanya sangat-sangat menolak teori Darwin. Nah, ia juga pernah diwawancari oleh beberapa media televisi dunia juga, dan salah satunya adalah pernah diwawancara oleh BBC pada tahun 2010, dan Adnan Oktar ini sendiri memberikan pandangannya terhadap adanya teori Darwin. Menurutnya teori Darwin ini adalah teori yang mengilhami atau menginspirasi teroris-teroris zaman modern. Nah, menariknya Adnan Oktar ini tuh memiliki siaran TV sendiri yang ia gunakan sebagai media untuk menyebarkan keyakinannya, kepercayaannya, dan interpretasinya terhadap Islam. Dan
dari sinilah ya keanehan-keanehan itu mulai tampak, karena sekalian dia membagikan atau menjadi pendakwah di siaran televisinya itu, membagikan kepercayaannya dan pemikirannya terhadap Islam, tapi ia juga dikelilingi dengan beberapa layar komputer besar dan juga para wanita-wanita setengah telanjang. Sambil berdakwah, sambil ditemani sama wanita-wanita seperti itu, guys. So, menurut kalian gimana nih sama hal-hal seperti ini? Nah, salah satu buku yang terkenal yang dibikin sama atau yang ditulis sama Harun Yahya adalah The Atlas of Creation, yang dia bagikan kepada sejumlah pejabat tinggi dunia gitu ya, untuk dibaca gitu loh. Kemudian dia tuh sangat-sangat menyerukan banget atau sangat-sangat mengkampanyekan banget yang namanya kepercayaan kreasionisme ini gitu. Nah, selain dikenal dengan pandangan-pandangannya yang kontroversial, kehidupannya pun enggak kalah kontroversial, guys. Kenapa? Karena dia itu dikenal dengan gaya hidup mewahnya yang flamboyan, tinggal di sebuah villa yang mewah banget bersama dengan para pengikutnya, yang kemudian tentunya sering banget bisa dilihat dari postingan Instagramnya Adnan Oktar sendiri. Ia sering sekali membagikan postingan-postingannya dengan sambil memamerkan kemewahan atau kekayaan yang ia miliki, juga ditemani dengan wanita-wanita yang tentunya berbusana minim, guys. Nah, ia juga diketahui memiliki banyak pengikut ya, cukup banyak pengikut yang tersebar di area tersebut, dan memang para pengikutnya itu tinggal di villa mewah dan elit di kawasan yang tentunya elit juga di daerah sekitar situ. Dan beberapa para pengikutnya itu punya pekerjaan tetap sih, tapi kebanyakan dari para pengikutnya ini adalah bekerja untuk organisasinya itu sendiri, seperti misalnya kayak menulis buku atau promosi atau bahkan sampai melakukan perekrutan ke berbagai daerah. Nah, di antara beberapa hal kontroversial yang tadi aku sempat bilang sama kalian, nah ini adalah hal yang paling kontroversial dari sektenya si Adnan Oktar ini. Jadi, yang unik adalah mengenai para pendamping wanitanya Adnan Oktar, atau bisa juga dibilang para pengikut wanitanya ya, khususnya para pengikut wanitanya Adnan Oktar. Kenapa dibilang kontroversial? Karena para pengikut Adnan Oktar ini, khususnya yang perempuan, itu haruslah berdandan atau terlihat seperti apa yang diinginkan Adnan Oktar. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di video yang aku bagikan ini, semua para pengikut wanitanya itu mukanya mirip-mirip. Pertama, sama-sama dengan menggunakan heavy makeup ya, makeup yang tebal, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian pada saat melakukan dakwah itu nanti bahkan para pengikutnya itu bakalan kayak berdansa kecil gitu sambilan mengikuti alunan lagu, sambilan dengerin dakwahnya si Adnan Oktar ini sendiri. Nah, para pengikut wanitanya ini biasanya disebut kittens sama Oktar, dan para pengikut yang prianya disebut dengan lions. Nah, para pengikut wanitanya ini, guys, semuanya itu punya badan yang bisa dibilang seksi ya, guys. Menggunakan pakaian-pakaian yang tentunya ketat, kemudian seksi-seksi, kemudian menggunakan makeup yang tebal, dan juga mereka itu bahkan kalau perlu pakai operasi plastik, mereka tuh bakalan disuruh dan dipaksa untuk operasi plastik guna mengikuti keinginan Adnan Oktar. Jadi semuanya harus sesuai dengan keinginan dia gitu. Nah, para ex mantan anggotanya sekte si Adnan Oktar ini, ada beberapa yang pernah mengaku bahwa mereka itu dicuci otaknya. Mereka tuh dipaksa untuk ikut kegiatan-kegiatan yang berbau sexuality, direkam dan difoto, guys. Nah, para pengikutnya, khususnya yang perempuan ini, kalau misalnya begitu masuk ke organisasinya mereka gitu, itu hubungan mereka di antara keluarga gitu ya, hubungan antar keluarganya itu langsung terputus, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi mereka nggak bisa menghubungi, yang dari luar pun nggak bisa menghubungi mereka. Jadi benar-benar diputus komunikasi antar keluarga.
Nah, belakangan diketahui bahwa foto-foto atau video-video kegiatan yang mereka ikuti tadi itu nantinya bakal digunakan oleh Oktar untuk mengancam, bahkan untuk memeras para anggotanya gitu ya. Kalau misalnya mereka mau lari dari organisasi itu, kemudian mau membangkang dari organisasi itu, maka dia akan mengancam videonya ini ya disebarin gitu, disebarluaskan ke masyarakat. Jadi ya menggunakan hal tersebut buat mempermalukan mereka. Jadi kebanyakan dari mereka kemungkinan tuh terpaksa banget untuk bertahan ada di organisasi itu. Nah, yang kontroversialnya lagi nih guys, di antara para pengikutnya ini, jadi kayak para pengikut wanitanya, kalau misalnya mereka menikah sama Adnan Oktar nih, mereka akan disebut dengan sisters. Dan para sisters ini nggak boleh didekati dan nggak boleh digoda dan bahkan nggak boleh ditiduri ya sama para anggota laki-laki yang lainnya. Jadi para sisters itu seutuhnya tuh jadi milik Adnan Oktar. Tetapi ada satu label lagi yang disematkan sama para pengikut wanitanya, yaitu mereka bilangnya motor gitu ya. Label ini biasanya populer digunakan di organisasi tersebut untuk menandai perempuan-perempuan yang tidak menikah dengan Adnan Oktar. Jadi perempuan dengan label ini itu bisa didekati, digoda, bahkan bisa berhubungan seksual dengan para anggota pria di organisasi ini secara bebas. Jadi mereka itu nggak punya hak juga buat menolak karena di organisasi ini dibilang bahwa tugasnya mereka itu adalah melayani brothers gitu ya, melayani saudara laki-laki mereka. Melayani di sini dalam arti ya, kalian bisa tebak sendiri ya, dalam arti yang sangat-sangat dalam ya. Melayani dalam arti yang sangat dalam. Jadi itu memang di sini ditetapkan gitu ya, diterapkan bahwa melayani saudara laki-laki mereka itu adalah suatu keharusan dan suatu yang mulia yang harus dilakukan oleh para pengikut wanita mereka. Jadi kalau misalnya nggak mau diganggu sama para laki-laki di situ ya harus menikah dulu sama Adnan Oktar guys. Nah jadi sebenarnya sekte yang didirikan oleh Adnan Oktar ini sendiri tidak sesingkat yang aku ceritakan ini ya guys, tetapi kalau aku baca-baca dan aku gali informasinya tuh semuanya lebih rumit daripada yang aku ceritakan ini, yang aku sampaikan, yang aku informasikan sama kalian itu cuman kayak kulit luarnya dari organisasi ini gitu. Karena memang Adnan Oktar sendiri adalah salah satu orang yang sangat-sangat berpengaruh di sana. Dia juga pernah terpilih menjadi salah satu dari 50 muslim dari 500 orang muslim yang sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Jadi memang dia sendiri kita sendiri nggak bisa menganggap remeh dirinya ya, karena peran dirinya itu sangat-sangat penting dan dia itu memang juga di politik di sana juga suaranya itu cukup didengarkan dan memang orang kaya juga dan memang sangat-sangat berpengaruh deh di sana, apa yang dia bicarakan, apa yang diinformasikan, sampai bisa punya acara TV sendiri, itu berarti kan ya orang yang sangat berpengaruh sih, meskipun acara TV-nya rada-rada aneh ya kan. Ya well, tapi itu namanya kepercayaan ya, pasti itu berhubungan sama manusianya itu sendiri. Dan kalau misalnya dicarik atau diteliti lebih dalam lagi mengenai informasi tentang si Adnan Oktar ini memang sangat complicated banget tentang dia dan tambah lagi dia seorang yang sangat-sangat berpengaruh, jadi lebih complicated daripada yang aku informasikan. Jadi ini hanya kayak kulit luarnya aja dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan bahkan di dalam organisasinya sendiri, pengikut-pengikut yang udah ikut sama dia kalau mau melarikan diri tuh nggak bisa guys. Kenapa? Karena pada saat mau melarikan diri ya, di dalam villa tempat di mana para pengikutnya tinggal aja itu udah ada 60 orang lengkap dengan persenjataan yang sangat-sangat lengkap yang siap menangkap siapapun yang berusaha untuk kabur gitu. Belum lagi ratusan kamera yang ada di seputaran villanya, kemudian juga sinyal yang diputus, jadi kalau masuk ke dalam villanya tuh sinyal tuh nggak bisa masuk gitu loh, jadi orang luar nggak bisa menghubungi, kita juga nggak bisa menghubungi keluar, jadi kalau mau lari tuh bener-bener kayak no way banget. Dan di sana sendiri tuh hampir nggak ada jendela
yang menghubungkan villa tersebut ke dunia luar gitu, dan memang harus keluar dari satu pintu utama yang memang membuat para pengikutnya emang nggak bisa lari sih ya. Kalau udah diancam ya udah gitu loh, pasrah, nunggu aja buat diselamatin gitu, karena memang mereka juga, para ex anggotanya juga itu mengaku bahwa mereka itu dicuci otaknya. Dan memang Adnan Oktar ini sendiri adalah profil atau figur kebapaan gitu loh. Jadi biasanya para pengikutnya itu memang merasa bahwa Adnan Oktar ini adalah orang yang dapat dipercaya melalui cara dia berkomunikasi, kemudian melalui cara dia mempresentasikan dirinya sendiri kepada calon pengikutnya. Jadi orang itu mudah sekali percaya sama dia. Padahal pada saat masuk ke dalam organisasi itu, lama-kelamaan tuh para anggotanya bisa merasakan sesuatu yang aneh dari organisasi ini. Bahkan Adnan Oktar sendiri kepada para sisters itu tadi, itu tuh punya tugas masing-masing guys. Jadi kalau misalnya pagi itu sebelum Adnan Oktar beraktivitas, jadi ada 2 orang wanita yang tentunya setengah tidak pakai baju ya, topless gitu, sama sekali atasnya nggak pakai baju, itu megangin korannya Adnan. Jadi korannya aja tuh dipegangin gitu. Kemudian satu lainnya itu makein kaos kakinya si Adnan Oktar, satu lainnya tuh makein sepatunya si Adnan Oktar. Jadi memang kayak semua pengikutnya itu ada di situ untuk benar-benar melayani dia gitu, benar-benar melayani dalam arti pelayan yang sebenarnya gitu loh, baik jasmani maupun rohani guys. So, pada 11 Juli 2018 yang lalu, Adnan Oktar ini kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setempat atas tuduhan yang cukup banyak ya, atas beberapa tuduhan, yaitu penipuan, kemudian pelecehan seksual, kemudian mendirikan organisasi ilegal, kemudian juga mendirikan sebuah bangunan tanpa izin. Jadi ada beberapa tuduhan yang dilayangkan kepada dia sebelum ia ditangkap. Dan baru-baru ini persidangannya sudah selesai dan Adnan Oktar itu dijatuhi hukuman lebih dari 1000 tahun penjara atas semua kejahatan yang sudah dilakukannya selama ini. 1000 tahun penjara. Well, aku rasa sih atas cara dia mendirikan suatu organisasi yang kemudian meresahkan masyarakat, belum lagi dia bisa dibilang menyekap ya kan, menyekap para pengikutnya, kemudian menghalalkan ya, kayak menghalalkan segala sesuatunya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Well, memang itu adalah sebuah kejahatan, apalagi kalau sampai ada ex mantan anggotanya dia yang bilang dicuci otaknya ya, wah, itunya pasti sudah sangat melenceng sekali ya kan dari sebuah organisasi yang baik tentunya. So, adakah kalian yang udah pernah tahu Adnan Oktar ini siapa? Aku memang enggak menceritakan atau memberikan informasi yang sangat-sangat detail mengenai organisasi yang dibikin Adnan Oktar ini sendiri, tapi bagi kalian yang pengen tahu mengenai Adnan Oktar dan apa yang sudah dilakukan dia sehingga dia bisa sampai dihukum 1000 tahun penjara, kalian boleh look up to a lot of article, banyak banget artikel yang membicarakan tentang dia, tapi memang yang aku bicarakan hari ini adalah hanya fokus di organisasi yang dia bilang adalah sebuah organisasi feminis Islam gitu. Aku cukup tertarik dengan satu pernyataan yang dia katakan bahwa organisasi itu adalah organisasi Islam gitu loh. So, gimana menurut kalian tentang Adnan Oktar ini beserta dengan organisasi, beserta dengan kegiatan yang aneh-aneh di dalamnya, dan bagaimana juga menurut kalian mengenai hukuman-hukuman yang diberikan kepada Adnan Oktar berupa 1000 tahun penjara? Apakah worth it buat dia mengenai hukuman tersebut? So, thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk dukung and support aku. Thank you and see you on the next video.